Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 9 November 2020, dengan topik spesial yaitu sudah rilis ya hasil dari US election. Jadi ya seperti yang sudah memang diduga, market juga sudah merespon bahwa dari Partai Demokrat ya Joe Biden itu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46. Jadi banyak menarik ya morning briefing kali ini, kita akan banyak bahas dampaknya dan juga saham-saham apa aja sih yang berpotensial untuk lanjut naik atau justru bahkan ISG potensi koreksi. Nah, kita akan bahas, jadi pastikan teman-teman like, komen, dan juga subscribe ya, dan jangan lupa tonton sampai habis kalau mau dapat info gratis. Oke, sebelumnya ya saya mau announce bahwa VVIP Silent Investor seminggu lagi launching. Jadi schedule kita itu di tanggal 15 November ya, 15 November. Karena apa? Karena memang belum semua emiten itu menerbitkan laporan kuartal 3 ya. Jadi karena belum semua emiten full menerbitkan kuartal 3-nya ya, maka kita masih menunggu saham-saham yang sudah kita masuk watchlist untuk menerbitkan laporan keuangannya. Kita mau cek nih kuartal 3 mereka better atau justru memburuk. Seperti itu. Jadi kita masih menunggu dan tentunya kita harapkan bahwa watchlist di VVIP Silent Investor ini akan bisa mencapai titik valuasinya, yaitu dengan potensi multi-bagger atau potensi 50-100%. Nah, buat teman-teman yang sudah ikut charity webinar ataupun yang tidak ikut charity webinar mau memanfaatkan promonya, ya maka kita akan kasih batas promonya itu hingga 30 November 2020. Oke, 30 November 2020 adalah batas promo. Sisanya kalau teman-teman mau join VVIP Silent Investor ya di lewat misalnya 1 Desember dan seterusnya, maka sudah akan dikenai biaya normal yaitu sekitar 350.000 per kuartal. Jadi teman-teman bayar di Desember, tetap membershipnya habis hingga 31 Januari 2021. Jadi kalau teman-teman nunda, ya teman-teman juga membershipnya tidak akan nambah gitu. Jadi tetap berakhir 31 Januari. Maka dari itu, kalau mau teman-teman bisa dari sekarang ya sebelum rilis. Nanti kita akan adakan briefing pada tanggal 15 Novembernya. Kita akan adakan briefing teknis prosedurnya biar teman-teman paham gimana sih tata cara prosedur mengikuti VVIP Silent Investor. Ya, seperti itu. Jadi buat yang mau join silahkan ya, karena sejauh ini sudah hampir 50-an orang yang sudah join VVIP Silent Investor. Ya, ingat, saham blue chip tidak akan terus-terusan naik hingga berbulan-bulan. Ya, mereka pasti akan ada masa cooling down, bahkan koreksi. Jadi sekarang ini euforia. Nah, kalau kita beli pada saat euforia, tentu kita akan keluar istilah beli di atas. Ya, meskipun memang secara valuasi mungkin masih murah, tetapi kalau beli di atas kan tentu return yang akan dihasilkan sedikit. Nah, maka dari itu, ya karena prospek kita masih long term ya 1-5 tahun, alangkah baiknya teman-teman bisa join VVIP Silent Investor untuk mendapatkan bimbingan dan panduan secara eksklusif, transparan dari kami. Buat yang mau bisa chat ke saya Om Silent ataupun langsung ke staff saya, staff Silent. Oke, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, sudah direspon mungkin dari Dow Jones-nya yang sudah naik berapa banyak nih ya. Oke, coba kita cek Dow Jones-nya. Ya, setelah saya bilang dia terpantul di moving average 200, benar saja 4 hari langsung rebound keras ya, karena memang secara hasil quick count dan perhitungan Joe Biden unggul seperti itu. Jadi direspon positif oleh pasar ya, karena memang kalau kita cek dari dia punya kebijakan memang lebih banyak ya mendamaikan perang dagang antara Tiongkok US dan juga stimulus yang gede-gedean yang menyebabkan adanya timbulnya optimisme dari para pelaku pasar seperti itu. Jadi lebih direspon positif oleh market. Ya, lebih direspon positif oleh market. Nah, kalau kita cek dari teknikalnya, meskipun banyak gap ya, perdagangan kemarin memang ditutup doji ya, hampir mirip doji. Hammer lah, kita bisa bilang candle hammer, menunjukkan nih sebenarnya koreksi sehat sekali karena sudah naik gila-gilaan. Itu sudah naik hampir
5-10% dalam 4 hari terakhir. Jadi ini candle yang wajar ya, bahkan kalau bisa dia harus koreksi lebih banyak lagi. Tapi setelah diumumkan ya kita nggak tahu reaksi pasar seperti apa. Harusnya sih positif ya, karena kalau kita cek sepekan ke depan, selain yang memang sudah diprediksikan Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat ya, terus juga ada pembicaraan seputar Brexit yang masih belum usai, terus juga ada kuartal 3 ya, kuartal 3 yang masih terus berlanjut ya, kuartal 3 emiten-emiten baik itu di global ataupun Indonesia masih banyak akan terbit emiten di minggu ini ya, mentok-mentok di akhir November seperti itu. Jadi katalis positifnya masih banyak seperti itu. Terus juga ada pengumuman GDP dari Eropa ya, Europe dan juga UK, Rusia dan sebagainya ya. Terus juga ada data inflasi dari US, China, dan kalau memang menunjukkan perbaikan tentu akan direspon positif oleh investor global. Nah, bukan hanya itu saja ya, bukan hanya itu saja. Kalau kita cek market kita selama 2 hari terakhir itu inflow asing sudah cukup tinggi, dimana kalau kita cek market selama 2 hari terakhir kalau tidak salah sudah hampir menyentuh 2 triliun ya, kalau nggak salah 1,7 hingga 1,9 triliun dalam 2 hari terakhir ya. Jadi inflow yang besar kita saksikan di sini. Candlenya pun 2 hari beruntun itu ditutup sempurna ya. Yang candle pertama Marubozu di hari Kamis, dan juga candle kedua itu hammer ya, dia hammer karena dia nutup gap dulu sih, dan closingnya ditutup kembali positif ya. Volumenya pun sebenarnya cukup oke karena masih di rata-rata harian ya, rata-rata harian, jadi so far so good. Secara teknikal ini sudah break resisten, break moving average, volume oke, inflow asing oke, perbankan masih diakumulasi asing, jadi ya nggak istilahnya percentage market akan tiba-tiba dibanting itu kecil ya. Koreksi mungkin, tetapi mentok-mentok batas koreksi mungkin cuma sampai di 5.177 ya. Itu pun saya tidak yakin akan nyentuh sini, karena dengan katalis yang luar biasa seperti ini harusnya market masih akan lanjut rally ya, harusnya masih akan lanjut rally, baik itu rally secara perlahan ataupun rally gila-gilaan ya. Kita harapannya sih rally-nya pelan-pelan saja ya, smooth saja seperti itu. Nah, berikutnya ya dia akan uji teknikal ya, ini di tiga berapa nih, 5381 ya, ataupun kalau kita cek ya ini ada resisten di sini. Ini resisten gap yang harus dilalui oleh market ya. Ini resisten harus dilalui. Kita nggak tahu dengan berita yang sudah fix seperti ini direspon seperti apa oleh market. Kalau direspon dengan baik mungkin saja akan tembus gap ya, mungkin saja akan tembus gap. Setidaknya dia harus break di 5381-an dulu ya. Ketika bisa di break maka akan sangat baik untuk market. Apakah market akan langsung ke 6.000? Tidak secepat itu juga ya. Jadi optimis boleh, cuman jangan berlebihan juga, nanti menyebabkan kita nggak respon dengan keadaan ataupun perkembangan sekitar ya. Karena so far so good sekarang memang masih oke, tapi kita nggak tahu 3 minggu lagi, 4 minggu lagi, ataupun sebulan lagi akan terjadi seperti apa. Jadi trading boleh, investasi cicil terus ya, tapi boleh sudah mulai injek dana yang lebih besar. Dengan catatan jaga-jaga kita harus tetap sediakan free cash 10-20%. Oke, jadi kesempatan kita untuk invest sekarang ya, karena fundamental we trust ya, istilah fundamental we trust mungkin sudah mulai kita dengar sekarang, karena memang saham-saham dengan fundamental bagus itu sudah pada terbang seperti itu. Nanti habis ini kita bahas jika memang market potensi naik, saham-saham apa aja yang potensial selama seminggu ke depan ya. Jadi kita bahas satu persatu. Intinya market sih akan berpotensi uji resisten ya. Sisanya closingnya dia misalnya gagal break ya, mungkin dia akan terkoreksi lagi ya, koreksi 1-2 hari baru nanti lanjut naik lagi. Itu sih lebih bagus ya, daripada naik nanti sekali terjun bebas seperti ini ya. Jadi lebih baik naik turun daripada naik turun seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di sini dan juga di sini ya. Jadi berita yang bagus, dan ya bagi yang menebar fear bahwa market akan ke 4.000 ke 3.000 ya mungkin agak disesalkan ya, karena kalau banyak yang percaya seperti itu ya, banyak yang percaya bahwa
apa namanya market, ya, bahwa market akan turun lebih dalam dan sebagainya, ya kan, sehingga pada jualan, ya, seperti di sini pada jualan, habis itu market diterbangin. Itu sangat disayangkan ya. Jadi hati-hati dalam menonton video apapun, termasuk video dari kami. Kalau dirasa video dari kami terlalu menebar fear atau terlalu menebar optimis, teman-teman bisa pikir ulang. Ya, tapi sejauh ini saya selalu berpendapat, beropini, selalu netral. Ya, kasih optimis, kasih reason, tapi nggak terlalu over optimis ataupun over pesimistis. Jadi ya netral-netral berdasarkan data dan fakta yang ada. Ya, sejauh ini Silent Trader sudah berhasil melewati wave Maret. Ya, meskipun market turun habis, kita di sini trading gorengan gila-gilaan. Ya, ketika market naik, luncur LQ45 VVIP, kita banyak serok di sini. Ya, ketika market anjlok di bulan Juli, kita sudah prepare. Di bulan Maret, di bulan Agustus kita sudah prepare. Bahkan pada saat PSBB kemarin, kita pun sudah prepare. Dan akhirnya saham-saham yang dulunya minus 10-20%, per sekarang sudah plus 10. Kayak SMRA saya itu sudah plus 10-20%. SMRA, terus belum ada lagi, ada yang MNCN, ada BTPS, ya itu sudah naik semua kembali ke harga asal. Ya, jadi kita sudah selamat melewati beberapa wave, jadi Silent Trader sudah cukup sudah cukup capable dalam menghadapi badai-badai. Jadi kalau teman-teman mau join untuk dipandu bersama kami, yuk join, baik itu VVIP Silent Trader ataupun VVIP Silent Investor ya. Kalau Silent Investor fokus ke invest 1-5 tahun untuk teman-teman yang memang nggak suka trading, nggak suka cari resiko, ataupun teman-teman yang mau trading, akan kita pandu secara spesifik. Ya, akan kita pandu secara spesifik itu cuma 150.000 per bulan, dan saya rasa 150.000 per bulan itu sangat murah dibandingkan grup-grup lain, dan fasilitasnya kalau teman-teman cek itu bisa dilihat. Ya, bisa dibuktikan sendiri, teman-teman bisa chat ke rekan-rekan member VVIP, tanya testimoninya, pasti mereka akan jawab yang baik-baik. Oke, udah ya, kita udah. Habis itu kita akan bahas terkait sektor-sektor apa saja sih. Ya, yang pertama jelas sektor banking. Oke, kita lihat sektor banking yang paling menarik justru menurut saya adalah BBNI. Kenapa? Karena BBNI yang belum naik banyak dibandingkan BBRI, BMRI dan kawan-kawan ya. Jadi kalau kita cek BBRI itu dia sudah break sudah break EMA 200, sudah break resisten juga dengan inflow asing yang cukup oke ya. BBRI sudah break, terus juga BMRI pun sudah break, terus juga BBCA pun sudah break ya, bahkan BBC gila sekali. Terus BNGA pun sudah break, baru breakout. Nah, tinggal sebenarnya BBNI. Ya, sebenarnya tinggal BBNI yang belum. Kenapa? Karena BBNI itu kena isu jelek, isu laba di kuartal 3-nya anjlok. Kenapa anjlok? Karena kalau teman-teman buka data, itu ternyata ada CKPN yang membengkak di kuartal 3. Ya, kenapa CKPN membengkak? Karena imbas penerapan PSAK baru. Seperti itu. Jadi, hal ini pernah terjadi di BBTN di 2019, di mana BBTN mengalokasikan CKPN yang lebih besar, sehingga pada akhir 2019, laba BBTN itu anjlok secara signifikan. Ya, hal ini terjadi di BBNI, tetapi nggak usah khawatir. Ya, mungkin nanti saya akan buatkan video khusus terkait BBNI. Ya, mungkin karena biar teman-teman paham bahwa secara rasio perbankan dan sebagainya, ini BBNI termasuk yang bagus, bahkan paling bagus menurut saya. Dan melihat secara teknikal dia belum naik banyak, justru kalau mau kita lirik, kita bisa lirik BBNI-nya kalau kita mau. Oke, kalau kita mau, kita bisa lirik BBNI-nya. Ya, ini dengan catatan market masih bagus. Sistemnya cicil saja, jangan agresif, langsung jebret 100% di hari Senin. Ya, jangan. Oke. Nah, berikutnya ialah sektor-sektor yang sudah terlihat ini ialah properti. Ya, properti terutama properti residensial. Kalau kemarin kan properti industrial karena efek dari Omnibus Law. Ya, sekarang kita bergeser sedikit ke properti residensial. Kenapa? Karena kalau kita cek dari kuartal 3-nya, itu jelas kuartal 3-nya secara QOQ harusnya lebih baik dibandingkan kuartal 2. Ya, baik itu dari marketing sales-nya ataupun dari net income dari dari net income si emiten tersebut. Ya. Oke, nah kalau kita cek contohnya seperti BSDE,
Ya di kuartal 3 itu dari yang semula minus ya sekarang ke positif seperti itu. Terus juga kalau kita cek SMRA belum rilis ya, SMRA belum rilis. Jadi masih banyak memang yang belum rilis seperti itu. CTRA belum rilis, SMRA, CTRA, coba kita cek. ASRI pun belum rilis. Jadi emiten-emiten properti residensial masih baik yang belum rilis, tapi berkaca pada BSDE ya karena di sektor yang sama harusnya sih emiten sejenis itu juga positif di kuartal 3 atau setidaknya Q2 banding Q3 better Q3. Nah, kalau seperti itu tren positif untuk properti ya sentimen untuk properti itu akan terus berlanjut seperti itu. Nah, kita fokus ke BSDE yang sudah ada kuartal 3-nya. Ya, kalau kita cek secara fundamental, saya bisa bilang ini termasuk yang paling oke dibandingkan properti yang lain. Ya, yang lebih stabil, yang istilahnya hutangnya paling rendah gitu kan, dan juga land banknya paling besar. Ya, mungkin next saya akan buatkan video khusus properti. Jadi BSD ini pilihan yang cukup menarik ya, dari sisi fundamental tidak usah diragukan lagi. Nah, dari teknikal pun ini jelas sudah break resisten yang cukup kuat ya. Break resisten yang cukup kuat di 915 hingga 960. Ini resisten kuat yang sudah di break ya. Resisten sudah di break, jadi kalau kita cek ini BSD sudah jelas fase uptrendnya, sudah mulai fase uptrendnya. Sebenarnya sudah terlihat pada saat di sini, ya. Pada saat di awal Oktober sudah terlihat. Cuman karena awal Oktober market masih recovery sehingga tidak terlihat. Nah, kita pun sudah memasukkan BSD sebagai trading kita itu pada saat BSD di sekitar sini. Ya, di sekitar 840-850 kita swing dan sudah kena target. Lalu kita entry lagi BSD di sekitar 900-an dan sekarang kita masih keep. Jadi kita beli di bawah ya, kita tinggal let's follow the trend. Saya nggak akan instruksikan TP kalau marketnya masih bagus. Kalau bisa profit di atas 20%, kita akan taking profit di angka 20%. Ya, seperti itu. Jadi di VVIP memang spesial November Desember kita mau profit gede-gedean ya, dengan cara main swing aja, nggak perlu jual beli ya, kita keep aja, pasang trailing stop, nanti kita bisa profit besar ya, seperti itu. Nah, BSDE, SMRA, CTRA pun juga sama ya. SMRA bahkan baru break, terus juga CTRA sudah mulai. Pakwon ya bisa dilirik juga, Pakwon sudah mendekati resistennya ya, resisten EMA 200, berikutnya ada ASRI ya. Ketika di sini akumulasi bandar cukup besar, di sini ya bandarnya sih so-so, ada yang jualan, ada yang akumulasi. Jadi kita tinggal tunggu Q3-nya rilis. Kalau Q3-nya positif, bandar akumulasi lagi, ya ASRI akan lanjut naik karena dia sudah pullback ya. ASRI ini sudah pullback di sini. Jadi confirm pullback-nya itu sudah sebenarnya. Jadi saya rasa tinggal tunggu ASRI kembali melanjutkan kenaikan. Ya, ASRI pun kita sudah beli sebenarnya trading kan dari 130-an ketika naik seperti ini. Ya, terus kita swing lagi di 150-an. Jadi kita sudah beli di bawah, kita let's follow the trend, ya let's follow the trend, dan ya kita tinggal rasakan profit kita seperti itu. Nah, berikutnya sektor menarik mungkin juga bisa dilihat di ayam-ayaman ya. Ayam-ayaman ini sudah mulai naik ya, ayam-ayaman ini sudah mulai naik. Ya, tinggal tunggu confirmnya saja. Jadi Java kita sudah beli waktu di sini 1080-an, 1080 sampai 1100. Ya, sekarang sudah 1140. Jadi so far kita sudah profit sekitar 3 sampai 5%. Ya, kita tinggal tunggu. Kalau market bagus sih dia harusnya break trend line. Kalau dia break trend line sekaligus break moving average ya, moving average 200, maka dia akan melanjutkan swing ya. Kita sudah beli bawah, kita tinggal follow the trend. Terus berikutnya ada Cepin ya, Cepin juga sudah naik banyak dan sedang menguji ya. Cepin ini sudah mau break resisten cukup kuat di sekitar 6.500 6.600. Kalau bagus ini bisa diperhatikan. Jadi ada Java, ada Cepin ya. Kalau dari sisi fundamental yang stabil sih Cepin ya.
Kalau dari sisi fundamental stabil sih Cepin. Oh, ternyata dia sudah break trend line ya. Saya liriknya sih Java, jadi saya nggak cek Cepin karena mungkin sebagian member bilang, oh kemahalan om. Jadi saya switching ke Java yang lebih masuk kantong lah istilahnya. Ya, break trend line, volume oke. Saya belum cek bandarnya sih, jadi harusnya dengan market seperti ini saham-saham blue chip ikut terbang. Jadi Cepin, Java, Main juga bisa kita perhatikan. Ya, alternatif. Cuman kalau kita lihat Main ini belum naik banyak, jadi secara teknikal sih Java Cepin yang lebih potensial. Ya, karena kalau sektor ayam kita tahu sekali dia ngamuk, ya sekali dia ngamuk maka naiknya bisa sampai 10 sampai 20%. Nah, jadi kalau kita cek naik 14%, ini naik 22% dan sebagainya. Jadi kalau saham-saham ayam ini ngamuk, biasa sekali naik gila-gilaan. Ya, jadi kita doakan seperti itu. Nah, berikutnya sektor konstruksi bisa kita lihat juga. Ini WSKT sudah mendekati dia punya EMA 200, Wika, ya, PTPP. Nah, ini sudah mendekati. Kalau market bagus, biasanya construction ini bakal ngikut kakaknya, ya, ataupun adiknya sih properti. Jadi, harusnya sih dia akan ikut rally. Ya, meskipun sebenarnya kuartal 3 emiten konstruksi kan pada hancur. Cuman kalau kita cek, hancurnya bukan karena manajemen perusahaan, tetapi karena force major. Ya, 2020 memang bukan tahun construction, tapi overall, ya kalau sudah normal, construction akan kembali ke jalurnya masing-masing. Jadi memang di 2020 bukan tahunnya, tapi justru kesempatan kita untuk mengkoleksi, ya kalau mau investasi saham-saham construction. Ya kalau teman-teman yakin konstruksi masih akan terus bertumbuh, ini bisa kita lihat ya. Jadi selagi pemerintahnya masih fokus ke construction, maka sektor konstruksi masih akan hidup. Justru kesempatan kita beli pada saat siklus bisnis perusahaan berada di bawah titik atau berada di titik terendahnya. Ya, kita harus beli di mana siklus bisnisnya berada di titik terendahnya. Jangan beli pada saat siklus bisnisnya berada di atas, itu kebalik. Ya, itu kebalik. Nah, berikutnya ada satu sektor lagi yang cukup menarik perhatian bagi saya. Ini sektor yang juga kalau sudah terbang itu nggak bisa dikontrol, ya. Jadi secara bandarmologi memang susah dicek. Tapi sekali ini sahamnya ngamuk, ya, ini bisa gila-gilaan. Ini bisa gila-gilaan ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu maksud saya ialah MNC Group. Ya, jadi sektornya si MNC, saya bilangnya sektor MNC karena memang dia punya banyak ya, grupnya ini banyak sekali yang IPO gitu ya. Induknya Behit yang sudah melakukan buyback meskipun belum 100% di-realize buybacknya ya. Ini sudah menarik perhatian selama seminggu ke belakang, di mana Behit dari 50 bahkan kesempat ke 85. Bayangin 50% dalam kurun waktu 50-70% dalam kurun waktu seminggu. Ya, nah kita kesampingkan Behit. Nah, yang jadi perhatian ialah BMTR dan juga MNCN bagi saya. Ya, nah kalau kita cek BMTR, ya, ini dia sudah mulai memasuki fase uptrendnya. Ya, dia sudah di penghujung EMA. Ingat ya, dari tadi saya ngomong asumsi bahwa marketnya bagus dan terus berlanjut. Nah, kalau memang market bagus, ini sudah bukan hal yang mustahil akan di break ya EMA 200-nya. Ketika sudah di break, maka akan confirm untuk kita bisa trading ataupun swing. Ini dari BMTR ya. Di samping induknya sedang mencuri perhatian dari buyback, ya kan? Di satu sisi memang BMTR ini sudah mulai perlahan naik. Ya, jadi kalau kita cek ini sudah seperti ini. Kita nggak tahu apakah dia akan terpantul dulu, tapi mengingat marketnya mungkin kalau memang bagus, itu bisa kita jadi pilihan. Ya, berikut ada MNCN. Ya, jadi MNCN juga sudah di penghujung trend line-nya. Ya, ini sudah di penghujung trend line kuat. Sekali lagi saya bilang ini ada trend line kuat dari MNCN. Jadi kalau trend line kuat ini berhasil di break oleh MNCN, ya kalau trend line kuat, sebenarnya kalau kita ngomong trend line kuat, ini sebenarnya sudah di break di sini.
ya. Ini sebenarnya sudah di break di sini sebenarnya. Ya, cuman saya adjusted ya penentuannya di sini untuk confirm 100% nya. Jadi sebenarnya sudah break di sini. Ini sudah uji pullback, moving average-nya pun sudah berbalik ya. 132134 sudah hampir berbalik. Ya, moving average-nya masih jauh ya karena memang MNCN ini dari kemarin sih lebih cenderung downtrend. Karena apa? Karena memang pergerakan bandara ini sulit didetek. Ya, suka-suka istilahnya seperti itu. Nah, dulu ada yang bilang ke saya, ya, dulu ada yang bilang ke saya bahwa MNCN ini emiten yang prospeknya itu sudah tidak baik, dalam arti sudah sunset gitu. Jadi istilahnya sunset industry ialah industri yang sudah tenggelam, artinya sudah tidak bisa improve, sudah tidak bisa berkembang, sudah tidak bisa develop, sudah tidak bisa ya growth secara signifikan. Jadi pendapatan akan cenderung turun dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya mungkin perusahaan akan melakukan diversifikasi ataupun diakuisisi oleh emiten lain. Ya, dulu ada yang bilang ke saya seperti itu. Tetapi ya saya bilang, ya kalau teman-teman cek, ya, saya jujur dulu pernah cek MNCN punya bisnis model, ya agak unik. Jadi kalau dia waktu itu dia ada kasih data di company presentationnya, waktu itu saya lihat bahwa di annual reportnya juga tertera pangsa pasar MNCN ini sebenarnya sudah cukup luas, ya. Jadi kalau dibilang TV sudah ditinggalkan, yes, TV sudah ditinggalkan oleh oleh penonton di Indonesia. Ya, mereka switching dari TV digital ke mobile ataupun gadgetnya masing-masing. Nah, tetapi ya mereka nonton YouTube, Netflix, Eflix dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita tahu, kalau teman-teman buka annual report, teman-teman bisa buka sendiri. Ya, MNCN sudah menyangsap pangsa pasar tersebut. Ya, jadi dia ada kerjasama dengan Eflix kalau nggak salah. Dia juga bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, saya lupa. Ya, saya lupa. Kalau nggak salah anak usaha dari Baidu. Baidu itu adalah search engine-nya dari Tiongkok. Ya, kalau teman-teman tahu bisa di search. Ya, dia kerjasama terkait digital, ya digital dan juga ya terkait tontonan di gadget ya seperti YouTube dan sebagainya. Ya, terus juga kita ketahui sendiri MNC juga punya banyak jenis diversifikasi. Ya, jadi selain di TV, dia juga ada channel berbayarnya sendiri, ya melalui Indovision dan kawan-kawan. Di satu sisi di YouTube pun mereka punya konten sendiri, bahkan dia memfasilitasi talent-talent YouTube ya untuk bekerja sama dengan mereka. Seperti itu. Jadi kalau dibilang sunset industry mungkin iya, tetapi MNCN sudah develop, sudah berkembang bisnis modelnya. Ya, ini tertera dari inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh perusahaan dan juga pangsa pasarnya. Kalau teman-teman cek dibandingkan SCMA, justru pangsa pasar MNCN itu lebih besar dibandingkan SCMA. Ya, itu ada datanya, teman-teman bisa cek. Ya, saya nggak tunjukin di sini karena it takes too long ya, itu makan waktu yang cukup panjang. Oke, jadi saya pribadi cukup optimis karena secara valuasi ini jauh sekali MNCN. Masih terlalu murah, ini jelas under value. Valuasi aslinya itu di atas 1000. Saya yakin di atas 1000 minimal. Ya, bahkan kompetitor SCMA pun itu sudah 1500, sedangkan MNCN ini lagging. Ya, entah karena mungkin kena isu dari Pak Lo Keng Hong yang beli BMTR, ataupun MNCN yang BMTR yang melakukan private placement sehingga banyak yang tidak suka, ya pihak-pihak yang tidak suka akhirnya jualan terus MNCN dari waktu ke waktu sehingga harga sahamnya turun terus. Ya, tapi yang jelas ya kompetitornya pun sudah uptrend keras di sini. Ya, justru MNCN baru lagging. Nah, kita tinggal cari ya, jangan trading di SCMA-nya. Ini sudah tinggi sekali. Jadi kita tinggal switching ke MNCN. Ya, secara fundamental perusahaan bagus kok. Ya, pangsa pasarnya besar ya, meskipun nama SCMA tipis-tipis, saling tarik menarik customer. Tapi so far ini dua raksasa digital kita. Tetapi MNCN bahkan lebih unggul ya karena dia sampai menjambak ke Asia Tenggara channel-channelnya yang melalui kerjasama dengan Eflix dan sebagainya.
Ya, jadi pangsa pasar yang mention itu sudah cukup luas, ya, sudah cukup luas. Ya, jadi kita bisa lirik secara teknikal pun sudah di penghujung. Saya rasa dengan market yang oke ini akan break 90%. Kalau dia break, kita tinggal follow the trend. Ya, kita tinggal ikutin aja trennya sampai kapan, kita akan taking profit di sana. Oke. Nah, berikutnya sektor yang bisa diperhatikan ialah sektor emas. Ya, sektor emas ini sudah digadang-gadang, ya. Gold akan rally. Jadi banyak analis yang bilang bahwa gold akan rally. Saham-saham emas pun sudah mulai terlihat. SQMI, saya bisa bilang SQMI secara bandarmologi bagus sekali. Cuman hati-hati kalau bandarnya guyur, karena pergerakan sahamnya sekarang sudah dimonopoli 80% oleh bandarnya. Kemanapun harganya suka-suka. Ya, secara teknikal sudah break EMA 200, good. Meskipun naiknya sudah terlalu banyak, waspada. Kalau teman-teman takut bisa switching ke PESAP, ya, ataupun mau lebih fundamental oke, ya. Jadi fundamental paling stabil itu MDKA-nya. Ya, jadi kalau mau aman MDKA, kalau mau agak sedikit high risk high gain, itu bisa cek SQMI ataupun PSAB-nya. Nah, MDK juga sudah baik. Ya, ketika ada break resisten, ini pullback, koreksi cukup sehat. Ya, dari sisi asingnya pun unik. Karena asingnya pun akumulasi itu gila-gilaan. Ya, dari habis PSBB ya, 18 September, terus akumulasi hingga sekarang. Bisa bayangin sudah hampir mungkin 2 juta sampai 3 juta lot yang dibeli. Bayangin 3 juta lot MDKA, mungkin itu sekitar 500 hingga 600 miliar asing beli hingga sebanyak itu. Ya, ini menandakan asing melihat prospek MDK yang cukup besar. Kalau goldnya bisa rally, terakhir goldnya kan di range 1950-an. Nah, kalau goldnya bisa rally, ya seperti kemarin, maka angka 2000 bukan hal yang mustahil. Bahkan bukan tidak mungkin MDK akan break 2120. Lanjut terus mencapai all time high. Ya, jadi emas bisa kita cek, bisa kita jadikan referensi untuk watchlist perdagangan as long as marketnya bagus. Ya, dari tadi saya ngomong ketika market bagus, sektor-sektor ini yang menarik yang bisa kita perhatikan. Kalau kita MDK sudah beli dari 1900 ke bawah. Java kita beli sudah dari 1100 ke bawah. BSD kita sudah beli dari 850-an. Ya, jadi di silent trader kita selalu beli di bawah. Ya, kita tinggal follow the trend. Jadi teman-teman yang mau join boleh silakan. Ya, mungkin itu dulu. Jadi thank you buat tonton yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Tonton Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.